energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan energi mekanik. Apa itu energi potensial gravitasi? Nah, energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda-benda yang berada pada ketinggian tertentu. Kata kuncinya adalah ketinggian, keyword ini. Jadi ketika benda itu berada pada ketinggian tertentu, pasti benda tersebut memiliki apa? Energi. Ya, kalau bendanya berada pada ketinggian tertentu, dia nggak lagi di tanah posisinya, dia pasti memiliki energi potensial. Nah, sekarang ada dua buah kelapa nih, yang satu masih di atas pohon, gitu nggak? Ini pohon kelapanya ya, pohon kelapanya, ini buah kelapanya ya, masih nempel nih. Yang satu lagi udah di tanah nih, ini kelihatan pasir-pasir pantainya nih. Pertanyaan saya, dari dua kelapa ini mana yang punya energi potensial ya? Yang masih di pohon, Pak. Yang masih di pohon, terima kasih Jesse. Nah, kalau yang udah jatuh ini ada nggak energi potensial? Enggak. Oke, enggak. Kalau seandainya buah yang jatuh ini saya angkat, saya pegang, ada nggak energi potensial? Ada. Ada. Oke, sekarang kalau dibandingkan buah kelapa ini saya pegang sama buah kelapa yang masih di atas pohon, mana yang lebih besar energi potensialnya? Tergantung Pak, tergantung tinggi pendek pohonnya sama Bapak pegangnya gimana tangan. Berarti kalau saya lebih pendek, kalau lapanya pohon kelapa lebih tinggi, mana yang lebih besar energi potensialnya? Ayo. Nah, ayo. Masih pohon. Masih pohon, betul. Kecuali saya manjat, saya petik pohon kelapanya, terus saya angkat-angkat tinggi-tinggi kelapanya, ya kan? Saya petik buah kelapanya, saya angkat tinggi-tinggi. Berarti lebih tinggi lagi energi potensialnya, betul ya? Jadi kuncinya kalau di sini artinya semakin tinggi suatu benda, energi potensial juga akan semakin besar, betul nggak? Kita asumsikan kayak benda jatuh deh. Kalau kamu ngejatuhin benda yang tinggi banget, padahal ukuran bendanya sama-sama, pokoknya identik deh. Masanya juga sama, beratnya juga sama. Kamu jatuhin kelereng dari jaraknya segini, sama jatuhin kelereng dari atas, terus kamu pegang pas lagi jatuh, mana yang lebih sakit? Pastikan kelereng yang jauh lebih tinggi, betul kan? Itulah yang mengindikasikan bahwa energi potensial menunjukkan semakin tinggi suatu benda, energi potensialnya semakin besar. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, bagaimana sih Pak menghitung besar energi potensial? Nah, karena seorang ilmuwan ini mempelopori konsep energi, makanya besaran energi itu selalu joule. Termasuk kemarin kalor ya, energi panas, joule juga kan, betul nggak? Nah, sekarang ada energi potensial, ada energi nanti, ada energi kinetik, semua satunya joule. Gitu. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah. Kita butuh data apa aja nih? Pertama massa, M, massa benda. Jadi kalau massa bendanya semakin besar, kamu bayangin aja ya, kelapa jatuh sama bulan jatuh ke bumi, mana yang lebih parah efeknya? Berarti kan bulan ya, berarti kan massa semakin besar massa, energi potensial juga semakin besar, betul ya? Kemudian gravitasi ini menunjukkan bahwa seberapa cepat benda akan jatuh gitu. Kalau seandainya gravitasi semakin besar, benda akan gampang jatuh gitu, betul nggak? Tinggal kali aja semua. Misalkan kalau seandainya nih M-nya adalah 10, gravitasinya 10, ketinggian juga 10. Ya udah, berarti 10 kali 10 kali 10 berapa? 1000. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Saya ulangi lagi, energi potensial kalau semakin besar masanya, semakin besar energi potensialnya. Kalau semakin besar ketinggiannya juga suatu benda, maka energi potensial juga semakin besar. Jadi indikasinya di sini harus ada ketinggian. Kalau dia nggak ada ketinggian, dia tidak memiliki energi potensial. Kalau tadi energi potensial indikatornya adalah ketinggian. Sekarang energi kinetik, apa ya energi kinetik? Indikatornya? Iya, kecepatan. Ya. Jadi kalau seandainya benda punya kecepatan, benda bergerak, pasti dia punya energi kinetik. Contoh dua gambar orang ini nih. Ini gambar orang yang lagi mejeng, lagi foto. Ya otomatis dia nggak lagi bergerak naik sepeda ya, betul nggak? Berarti dia tidak memiliki energi kinetik. Kalau yang ini memiliki energi kinetik karena dia pasti punya kecepatan karena dia bergerak. Ya, kuncinya di situ, kecepatan. Setiap benda yang punya kecepatan atau benda yang bergerak pasti dia memiliki energi kinetik. Bagaimana Pak menghitungnya? Kita ukurnya bagaimana Pak? Untuk mengukurnya kita butuh rumus.
Rumusnya apa? Setengah MV kuadrat. Memang agak rumit nih. Kalau tadi kan tinggal dikali aja ya, M kali G kali A. Di sini ada kita perlu data massa benda sama seperti energi potensial sebelumnya pakai data massa benda. Terus kalau di sini butuh kecepatan ya, nilai kecepatan suatu benda gitu. Kalau ada data kecepatan masukin 10 kg, kecepatannya 2. Berapa? Ayo hasil energi kinetiknya. 10 meter per second. 10 meter per second. Belum tepat. 20. 100. Hah? 100 kok. Dilan berapa Dilan? 100. 20. 20. Ada yang bilang 20 nih. Yang lain? Hah? 10. Hati-hati ya, ini kuadrat. V-nya dikuadratkan dulu. Karena V-nya dikuadratkan, 2 dikuadratkan. Kayaknya 100. Ya kan? 100 Pak. 100 Pak. 4. Oh, 100 sih, gede banget. 4 kali 10, 40. 40 bagi 2 berapa? 20 dong, betul nggak? Bener kan? 20. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya kurang ngerti Pak sama caranya. Kenapa Jesti? Saya kurang ngerti sama caranya. Cara menghitungnya ya? Oke. Para Iya, Gil Pak. lebih rapi ya, lebih rapikan tulisannya nih ya. Misalkan tadi datanya masanya adalah data di sini ya. Masanya tadi contoh 50 nih, 50 kg. Wajar ya, masa orang 50 kg ya. Nah, terus dia naik sepeda kecepatannya 2 meter per second. Wah, cepet banget nih. Nah, cara menghitung energi kinetik. Karena rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. V itu kecepatan ya. Berarti setengah. M-nya masukin nih, Jasi nih 50. Oke. Kemudian V kuadratnya karena ini 2, berarti 2 kuadrat ya. Betul ya? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Lanjut. Setengah kali 50. Nah, ini 2 kuadrat jadi 4 ya, betul ya? 50 kali 4 berapa? Ayo, 50 kali 4. 200. 200 Pak. Berarti 200 bagi 2, setengahnya 200. 100. Nah, jelas ya? Satuannya apa? Joule. Udah kok hitung-hitungannya kali-kalian, bagi-bagian, simple. Ada kuadratnya aja 1. Jangan lupa satuan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang ketiga ini energi mekanik nih ya. Energi mekanik ini kita lihat definisinya. Kombinasi antara ya, kata kuncinya kombinasi dari apa nih? Kombinasi singkatnya aja ya, kombinasi dari energi potensial dengan energi kinetik. Jika suatu benda memiliki ketinggian tertentu dan di saat yang sama benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu, mungkin nggak ada benda seperti itu. Kayak pesawat aja kan, betul nggak? Pesawat lagi terbang, ya kan? Berarti dia lagi punya ketinggian tuh. Terus pas lagi terbang juga dia punya kecepatan tuh, ya kan? Kalau seandainya dia nggak ada kecepatan, tahu sendiri deh akibatnya gimana. Gitu, maka benda tersebut memiliki energi mekanik. Contoh kalau digambar kayak gini, ini kayak roller coaster nih, simple gambar simple dari roller coaster. Dia mau turun nih, kan? Pas dia mau turun nih, energi kinetiknya kecil. Pas mau turun ya. Kenapa kecil? Karena dia masih dari diem. Awalnya diem kan di atas, terus pengen muncul ke bawah. Kenapa energi kinetik kecil ya? Karena kecepatannya kecil, V-nya kecil, itu kan? Kenapa EP-nya besar? Karena ketinggiannya besar, ya kan? Masuk akal nggak? Ini kan dia tinggi banget nih dibandingkan posisi yang lain. Di posisi ini dia paling bawah. Di posisi ini dia naik sedikit nih, ada H-nya sedikit. Makanya di posisi di sini dibilang EK-nya kecil, EP-nya besar. Di posisi yang di sini EK-nya maksimum. Kenapa maksimum? Karena ini kecepatannya udah maksimal gitu. Karena dia udah paling bawah gitu. Posisi di paling bawah, tapi energi potensialnya minimum. Kenapa minimum? Karena hanya 0. Nggak punya ketinggian lagi di sini. Nah, kalau di sini dia punya energi mekanik di sini. Kenapa? Karena dia punya nilai EK ditambah punya nilai EP. EP itu energi potensial, EK itu energi kinetik. Nah, menghitung besar energi mekanik, tinggal jumlahin aja. Berarti kamu hitung energi kinetik dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, energi potensial dengan rumus yang ada pada slide sebelumnya, kemudian hasil tinggal jumlahin aja. Nah, sekarang ke contoh soal nih. Ini gambar serem banget ya gambarnya ya. Ada yang pernah naik roller coaster kayak gini nggak? Ada Pak, itu roller coaster buatan doang. Nggak ada yang mau naikin loh Pak.
Kita tulis dulu deh diketahuinya. Nih, apa ini? Data apa itu? Mereka kecepatan selesai 5 meter per Iya. second. Oke, simbolnya apa Jonathan? Simbolnya kecepatan. Simbolnya adalah V kecil. Nilai V kecilnya adalah di situ berapa? 5 meter per second. Kemudian jika roller coaster berada pada ketinggian, nah nih ketinggian 10 meter nih, apa simbolnya? Ada yang tahu? Yang lain dong, jangan Jonathan terus. H. H, betul Vina. H-nya 10 meter. Dari permukaan tanah dan memiliki massa total ya, ini massa total ya, ini termasuk penumpang kalau dijumlahin hasilnya. Berarti ini adalah simbolnya apa? Ada yang tahu? M ya Pak. M. Mantap Theodor. 1250 kg. Nah, ini apa ini? Itu ditanyanya. Maka tentukanlah disuruh menggunakan G sama dengan 10 meter per second per. Apa itu G tadi? Gravitasi. Iya. Pakai 10. Nah, diketahui sudah. Yang ditanyakannya apa ya? Energi potensial kinetik. Ya, EP berapa? Eka berapa? Energi mekanik berapa? Gitu ya. Yuk kita cari satu-satu yuk. Jawab. A-nya energi potensial dari sebuah roller coaster ini kita bisa cari tahu dengan rumus. Rumus apa? M kali G kali A. Terima kasih Gabriela. M-nya berapa nih M-nya? Lihat diketahui. Mana ya M-nya? Oh ini. Masukin nih angkanya berapa? 1250. Oke. Kemudian G-nya pakai angka 10. Kemudian H-nya pakai angka 10. Udah deh, tinggal kalian aja tuh, gampang banget ya. Jadi nilainya adalah 125, nolnya ada 3. Satuannya apa? Ayo. Ada pertanyaan? Mudah ya? Mudah ya? Saya tanya mudah ya, Vina geleng-geleng. Oke. Yang kedua yang ditanyakan adalah energi kinetik. Rumusnya apa coba? Ayo. 1/2 mv kuadrat. Kali M kali V pangkat 2. Nah, betul Jesse. Kali M kali V pangkat 2. Setengah. M-nya berapa M-nya? 1250. 1250. V-nya berapa V-nya? 25. 25. Ya, langsung dia dikuadratin jadi 25. Nah, ini dulu nih. Ini kan susah ya, kalau 1250 kali 25 kan susah ya. Kita mendingan kita langsung bagi dulu. 1250 bagi 2 ya. 1250 bagi 2. Kita 625 Pak. 600, ini 50 bagi 2. Iya. 625. Dikali sisanya 25 nih. 15.625 joule. 15.625 joule. 625 lagi ya? 625 joule. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah sudah selesai? Belum, masih ada satu lagi. Ini tahap yang paling mudah nih, tinggal kita jumlahkan aja, betul nggak? Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Berapa energi potensialnya? 125.000 ditambah 15.625. Hasilnya berapa? Yang pasti belakangnya 140.000. 5 tambah 5 0 4 terus 100, betul? 140.625 joule. Oke, selesai. Ternyata ketika ada roller coaster yang bergerak menuruni rel pada kecepatan sekian dan seterusnya, dia menyimpan sebuah energi sebesar ini. Gede juga loh, lumayan nih kalau ketabrak. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti ini coret-coretannya akan saya share ya di GC.
Baik, kalian boleh left. Terima kasih sudah join dan memperhatikan penjelasan saya. Makasih Pak.